Tidak menerima bahwa dosa tertentu itu pasti akibatnya adalah penderitaan, atau penderitaan itu pasti disebabkan oleh satu dosa yang tertentu. Kalau kita tidak menerima teologi semacam demikian, kalau kita memiliki teologi yang sedangkal semacam demikian, maka kita akan seringkali merasakan bahwa dalam hidup kita ketika kita tidak menderita, kita tidak berdosa. Kita sebenarnya sudah berdosa. Segala sesuatu terjadi oleh karena tangan Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan berdaulat berarti tidak ada satupun, tidak ada satu detik pun, tidak ada satu hal apapun, sekecil apapun di mana tangan Tuhan itu tidak berdaulat. Kalau miracles didefinisikan pada Tuhan campur tangan dalam dunia alam semesta ciptaannya, saya mau tanya, kapan Tuhan tidak campur tangan? Tidak pernah Tuhan tidak campur tangan. Kita seringkali juga memiliki konsep deisme. Pengalaman yang sulit membawa kita kepada suatu pengenalan akan Tuhan yang benar. Paling membentuk kita itu adalah kesulitan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena setiap hari kami menikmati pemeliharaan Tuhan. Tidak ada satupun hari yang kami lewati tanpa kami mengerti bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam hidup semacam apapun, dalam kondisi apapun, kami bersyukur karena Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dalam hidup ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini ketika kami datang, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pada kami firman Tuhan yang kami butuhkan, memberikan pada kami suatu doa-doa yang kami bisa panjatkan, dan Tuhan berikan pada kami juga suatu persekutuan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, persekutuan doa pagi di hari ini, baik bagi mereka yang sudah datang tempat ini maupun mereka yang masih mengikuti melalui Zoom, saya berdoa supaya Tuhan juga memberikan pada kami suatu damai sejahtera, mengetahui sekali lagi bahwa Tuhan memelihara setiap detik, setiap mikrosecond daripada hidup kami ya Tuhan. Misalkan semua yang kami rindukan daripada Tuhan, yang kami khawatirkan, yang kami inginkan, yang kami harapkan, yang kami doakan sudah lama, khususnya untuk keluarga kami, orang tua kami, pasangan kami, maupun anak-anak kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Setelah kita melanjutkan mengenai Nabi Elia, mari kita buka 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, dan kita akan membaca hari ini ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 sampai 24, saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil, seorang membacakan bersama-sama ayat-ayat yang genap. Inilah firman Tuhan, kita akan melanjutkan kisah hidup daripada seorang nabi besar ini, yaitu Elia. Mari kita membacakan ayat ini bertanggapan. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Elia mengambil anak itu yang membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Bapa, inilah firman Tuhan yang sudah Engkau berikan pada kami, agar kami itu bisa menikmati setiap kata, setiap pergerakan, setiap arti daripada firman Tuhan yang ingin Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terus sekali lagi ketika saudara lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 17, Elia, seorang yang tidak tahu dari mana asalnya, tidak ada yang mengerti dia berapa besar sebelumnya, sampai pada ayat pasal 17 ini baru kita mengenal ada satu figur namanya Elia. Elia namanya artinya God is
My God is Yahweh, atau Yahweh is my God. Satu seruan hati, saya percaya, suatu pernyataan, suatu seruan di tengah-tengah suatu bangsa yang sudah meninggalkan Tuhan dan melacurkan diri kepada ilah-ilah yang lain. Kita melihat juga minggu lalu, kita sudah melihat bagaimana selama nanti 3,5 tahun tersebut, nanti tidak ada satu embun pun hujan yang turun atas Israel. Saudara, dan Tuhan pernah memelihara hidup daripada Elia ini di tepi suatu sungai, sungai Kerit, dan diberikan makan oleh burung gagak. Kemudian saudara, dia diberikan atau Tuhan kirimkan dia ke rumah seorang janda. Ya, ini janda bahkan ada seorang yang sangat miskin sekali, statusnya mungkin dianggap paling melarat lah di antara masyarakat pada saat itu. Tapi bukan hanya dikirimkan ke tengah-tengah janda saja, tapi juga dikirimkan ke tengah janda di luar daripada Israel. Janda seorang Sarfat di Sidon, saudara. So ini sangat menarik sekali bagaimana Tuhan memelihara. Tuhan terus menyatakan pemeliharaan hidup daripada Tuhan kepada Elia. Saudara perhatikan, saudara, kalau kitab Lukas pasal yang keempat, itu seakan memberikan suatu pengertian bahwa sangat lama sekali Elia ada di rumah janda ini. Kita tidak tahu berapa lama, ayat yang ke-16 terakhir kali kita baca minggu lalu, sampai ayat ke-17, ayat 17 dikatakan dimulai dengan kata sesudah itu. Nah itu ayatnya sangat dekat sekali, tapi saya percaya mungkin ini waktu yang sangat lama sekali. Kitab Lukas pasal yang keempat mengatakan kemungkinan besar Elia itu berada di rumah janda ini mungkin sepanjang atau hampir keseluruhan daripada kemarau di Israel tersebut. Sangat lama sekali, kita tidak tahu berapa lama Elia dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit, berapa lama dia akan dipelihara oleh Tuhan di rumah janda tersebut, tapi sangat lama sekali, saudara. Kita bisa melihat bagaimana itu namanya minyak ya, sama adonan tersebut, tepung itu tidak pernah habis-habis untuk waktu yang demikian lama. Sebentar lagi saudara, dalam 1 Raja pasal 18 minggu depan kita akan membacanya, itu akan disusul dengan bagaimana nanti ada suatu peperangan rohani di Gunung Karmel, saudara. 1 Raja pasal 18 nanti setelah suatu renewal terjadi atas seluruh bangsa tersebut, ini mungkin akhir dalam tahun yang ke-3,5 tahun tersebut, nanti hujan akan turun setelah itu, saudara. Kembali dalam 1 Raja pasal yang ke-17 ayat ke-17 ini, Alkitab hanya mengatakan di sini sesudah itu. Ya, sesudah itu. Ini jangka waktu yang sangat panjang sekali, kita bisa menyatakan atau memikirkan ini mungkin paling sedikit mungkin ya 3 tahun, kira-kira 3 tahunan, saudara. Sesudah itu dikatakan di sini anak daripada perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakit itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa ini adalah perikop berbeda yang bicara mengenai perempuan yang berbeda. Bukan perempuan janda Sarfat itu lagi, tapi ini tetap adalah seorang janda, dan alasan mengapa ada sebagian orang yang mengatakan ini adalah satu perempuan yang berbeda adalah karena mungkin ada kalimat di mana perempuan dikatakan pemilik rumah atau ya perempuan pemilik rumah. Jadi seakan ini adalah orang yang mungkin sudah berbeda, mungkin atau dalam bahasa Inggrisnya mistress of the house. Dia adalah orang yang daripada istri yang memiliki rumah tersebut, saudara. Saudara, saya percaya ini adalah seorang janda yang sama, saudara. Ya, kemungkinan sekali kalau memiliki rumah belum tentu adalah orang yang sangat kaya raya pada saat itu. Ya mungkin aja rumahnya adalah rumah yang sangat sederhana sekali. Dan juga ini adalah seorang janda yang memiliki seorang anak laki-laki. Di sini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu kelihatan, ini adalah anak laki-laki. Dalam perikop sebelumnya juga anak laki-laki. Dalam perikop ini juga anak laki-laki. Kita bisa melihat bahwa ini kemungkinan besar adalah seorang janda yang sama yang akan dibentuk oleh Tuhan. Tuhan akan membentuk janda tersebut melalui Elia, saudara. Kalau saudara perhatikan di sini, ada satu kalimat daripada perempuan itu yang keluar, saudara. Ayat yang ke-18, ketika anaknya itu sudah sakit keras, bahkan sampai akhirnya nafasnya itu tidak ada lagi, sudah meninggal. Kata perempuan itu ayat 18 kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Saudara, rupanya si janda ini sudah semakin mengenal Elia, sehingga dia dikatakan sebagai seorang abdi Allah, seorang hamba Allah, saudara. Itu adalah suatu title yang si janda ini sudah pelajari dan dia sekarang sandingkan kepada Elia. Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Lalu satu pertanyaan sangat mendalam sekali, entah mengapa sehingga kesengsaraan dia pada saat itu mengingatkan dia kepada kesalahan, kepada dosa-dosanya dia. Terus seringkali Tuhan memakai kemalangan hidup kita untuk mengingatkan kita kepada mungkin kesalahan kita,
pertobatan yang harus kita lalui, dosa-dosa yang sudah kita lakukan dan sebagainya, saudara. Tapi saudara, saya mau mengatakan suatu kalimat di sini sangat penting sekali. Tidak ada kaitan antara, tidak seharusnya ada teologi atas penderitaan. Lalu kita mengatakan bahwa selalu kaitan antara penderitaan itu pasti dikaitkan dengan dosa. Tidak. Kalau kita tidak menerima teologi semacam demikian, kita menerima bahwa dosa tertentu itu pasti akibatnya adalah penderitaan, atau penderitaan itu pasti akibatnya atau disusul atau disebabkan oleh satu dosa yang tertentu. Nah, ini adalah suatu teologi yang tidak baik dan salah, saudara. Mengapa? Kalau kita seringkali memikirkan ya, saya tahu bagaimana dalam hidup kita, kalau kita pernah memikirkan mengenai hal ini, penderitaanku adalah karena dosa, penderitaan orang itu adalah, nah itu kita seringkali berteologi di atas penderitaan orang lain, dan seringkali tanpa sadar kita membuat suatu teologi yang tidak baik. Mengapa? Seringkali kita berpikir, akhirnya tanpa sadar kita berpikir bahwa kalau ada suatu hal yang buruk karena dosa. Kalau demikian, ketika tidak ada suatu hal yang buruk, kita tidak pernah berpikir mengenai dosa. Saudara. Kita tidak pernah berpikir mengenai dosa. So perhatikan, saudara, mengapa, apa yang terjadi dalam diri perempuan tersebut, kenapa baru saat ini dia berpikir mengenai dosa? Sebelumnya juga dia sudah menderita. Sebelumnya juga dia adalah seorang yang bahkan pernah mengatakan kepada Elia bahwa hari ini aku akan pulang, tinggal masak satu kali saja dan aku akan mati, aku dan anakku akan mati. Jadi penderitaan macam demikian tidak pernah mengingatkan mereka kepada dosa-dosa mereka. Mungkin, sangat mungkin saja karena kehadiran daripada Elia, maka mereka sangat teringat sekali akan bahwa Elia ini adalah abdi Tuhan. Mereka mungkin sudah belajar, paling tidak Jandani sudah mempelajari mengenai iman daripada Elia tersebut, mengenai Tuhan yang benar, dan sekarang dia melihat ada kesengsaraan yang menimpa dia, dan dia langsung teringat kembali kepada dosa-dosa sebelumnya. Kamu hadir dan kamu mengingatkan aku pada dosa, dan sekarang karena kehadiranmu maka anakku meninggal. So perhatikan di sini, saudara, si perempuan ini mungkin dalam pengertian yang masih dangkal sekali mengkaitkan penderitaan dengan dosa. Memang, saudara, pada akhirnya seluruh penderitaan adalah karena dosa, dan kita sudah jatuh dalam dunia sudah jatuh di dalam dosanya Adam. Tapi saya percaya, saudara, teologi perempuan ini masih harus bertumbuh. Mungkin selama bertahun-tahun dia merasakan bagaimana penyertaan Tuhan membuat dia terus bisa hidup bersama dengan anaknya. Bagaimana minyak dan bagaimana tepung tersebut tidak pernah habis. Nah, seringkali dia terbuai, mungkin saja dia sangat terbuai sekali dengan kondisi seperti demikian, sehingga pada saat ini baru dia merasakan ada suatu hal yang sangat fatal sekali terjadi, dan apa penyebabnya? Dia mau cari penyebabnya itu apa. So Alkitab berkali-kali mengatakan teologi semacam demikian tidak tepat. Kalau kita melihat Yohanes pasal 9, ya masih ingat, coba kita buka ya, Yohanes pasal 9 ini sangat terkenal sekali. Cerita mengenai seorang yang buta, ya murid-murid Tuhan Yesus ketika melihat orang buta tersebut, yang dikatakan buta sejak lahirnya, ayat yang pertama, saudara. Nah ini saudara, sekali lagi kita jangan sampai kita sering berteologi di atas penderitaan orang lain. Murid-muridnya ini berteologi di atas penderitaan daripada si orang buta tersebut. Lalu ayat kedua bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Harus ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Kalau orang itu buta sejak lahirnya, apakah orang ini dosa karena dosa dia, maka dia harus dibutakan? Atau karena dosa daripada orang tuanya dia harus dibutakan? Saudara ingat ya jawaban daripada Tuhan Yesus dalam ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, kita tahu bagaimana nanti pekerjaan Tuhan itu yang memuliakan nama Allah, memuliakan nama Tuhan itu dinyatakan melalui bagaimana dia disembuhkan. Tapi untuk memuliakan nama Tuhan tersebut, dia harus buta seumur hidup. Soalnya satu konsep yang mungkin sangat sulit dimengerti mengenai kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana untuk menyatakan kemuliaan Tuhan satu saat tersebut. Orang tersebut Tuhan izinkan untuk mendapatkan buta dari sejak lahirnya. Supaya apa? Supaya dalam saat itu, momen itu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah orang-orang yang melihat kesembuhannya. So, demikian juga dengan Ayub dan teman-temannya. Ketika Ayub menderita, teman-temannya itu punya teologi yang mengatakan bahwa penderitaanmu ini harus ada penyebabnya, yaitu dosa. Akuilah dosamu itu apa, ya sehingga pasti ada kaitannya dosa tersebut dengan penderitaanmu ini. Ayub tidak bisa menemukan, dia tidak melakukan dosa apapun yang mendapatkan dia harus
layak menerima seluruh penderitaan tersebut. Saudara, ini suatu teologi yang kurang tepat, saudara. Mengapa? Karena kalau kita memiliki teologi yang semacam demikian, kita tidak bisa memiliki teologi mengenai suffering servant. Yaitu pada akhirnya dalam hidup daripada Tuhan Yesus, sebagai Allah anak yang inkarnasi dan taat sampai mati, dia menderita, dan penderitaan dia tidak bisa dikaitkan dengan dosa apapun, dosa daripada manusia ya, tapi bukan dosa daripada dia, saudara. Itu tidak bisa dikaitkan bahwa engkau adalah orang yang berdosa, oleh karena itu engkau pasti akan menderita. So, saya tidak tahu bagaimana pembentukan Tuhan dalam tahun 2021 ini. Mungkin tidak Tuhan akan membentuk kita dan membuat kita akhirnya menderita, mengalami kesulitan sedemikian rupa. Tapi teologi kita bukan mengatakan itu karena dosaku. Saudara, ini hati-hati ya, ini sangat harus kita hati-hati. Kalau kita memiliki teologi yang sedangkal semacam demikian, maka kita akan seringkali merasakan bahwa dalam hidup kita ketika kita tidak menderita, kita tidak berdosa. Kita sebenarnya sudah berdosa. Kita sebenarnya banyak berdosa. Ya. Memang kemalangan kita seperti yang dinyatakan oleh seorang janda ini mengingatkan dia kepada kehadiran Tuhan. Kemalangan kita mengingatkan kepada kehadiran Tuhan, tapi jangan terlalu akhirnya mengatakan bahwa oke, saya mengalami ini karena kesalahan dari orang tuaku, saya mengalami ini karena kesalahan ini, dan tidak perlu. Saudara, banyak orang yang saat ini sedang menderita, banyak orang yang saat ini sedang mungkin mengharapkan ada kesembuhan daripada Tuhan, bahkan bukan cuma untuk satu orang, bahkan untuk satu keluarga. Saudara. Dalam hal ini, saudara, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita melihat tangan Tuhan memang sedang bekerja, tapi bekerja untuk khususnya membentuk kita. Ya, kita kalau ada anak-anak Tuhan itu bukan untuk menghukum kita. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, tuh tangan Tuhan itu bekerja bukan untuk akhirnya menghukum kita, akhirnya untuk membuang kita, akhirnya membuat kita akhirnya kehilangan iman. Karena kita tidak pernah tahu bahwa tangan Tuhan Bapa kita yang bekerja, bukan demikian. Saudara. Jadi nanti kita akan doakan Bapak orang yang sedang mengalami sakit penyakit dan kesulitan, dan kita hidup dalam tangan, tadi sudah dikatakan kita COVID itu makin lama makin tinggi pada saat ini. Kita bersyukur ya ada pemeliharaan Tuhan, sehingga belum pernah terjadi satupun penyebaran atau penularan COVID karena kegiatan persekutuan doa, kegiatan daripada ibadah, dan ada pemeliharaan Tuhan dalam hal ini. So nanti kita akan doakan mereka, tapi kita doakan juga iman mereka. Ya, iman mereka, jangan sampai mereka akhirnya tidak mengerti ada pembentukan Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Saudara perhatikan di sini, saudara, dalam ayat selanjutnya, kalau saudara perhatikan di sini, saudara, ini Elia tidak melawan perkataan tersebut. Dia tidak berdebat dengan perkataan daripada si perempuan janda tersebut. Ayat 19, Elia berkata kepadanya, ya sekarang berikanlah anakmu kepadaku. Lalu Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya, dan di atasnya dia membaringkan anak itu tempat tidurnya. So perhatikan ayat ke-20, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Elia sekarang juga mengatribusikan segala sesuatu kepada Tuhan. Belum tentu harus karena dosa tertentu maka dia harus dihukum, enggak. Tapi pada akhirnya Elia mengakui bahwa segala sesuatu terjadi oleh karena tangan Tuhan yang bekerja. Coba perhatikan di sini, saudara. Jadi Elia mengakui bahwa Tuhan itu membunuh anaknya tersebut. Saudara, ini suatu pengertian yang sangat indah sekali dalam kondisi yang mungkin tidak indah, tapi paling tidak pengertian ini sangat indah sekali karena mengatakan bahwa dalam segala sesuatu itu tangan Tuhan itu ada di mana-mana. Sekali lagi saudara, kita harus mengingatkan diri kita dan kita harus menghidupi teologi ini bahwa kalau Tuhan berdaulat berarti tidak ada satupun, tidak ada satu detik pun, tidak ada satu hal apapun, sekecil apapun di mana tangan Tuhan itu tidak berdaulat. Kalau kita mendapatkan COVID, yaitu pemeliharaan Tuhan, ya jangan kita berpikir kalau kita sehat baru dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita dapat COVID berarti kita dibuang oleh Tuhan. Itu tidak ada doktrin semacam demikian, tidak ada, saudara. Baik kita sedang berbaring di rumah sakit pun, maupun kita sedang sehat berada di ruangan ini pun, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara, itu sulit untuk akhirnya bisa dihidupi. Saudara. Kalau kita tidak memiliki konsep yang demikian, kalau kita merasakan bahwa ada bagian-bagian tertentu di mana Tuhan tidak berdaulat, itu hidup kita sangat malang sekali. Kalau kita mengalami kesulitan hidup, kita tidak tahu bisa pergi ke siapa. Karena kan Tuhan itu sudah tidak berdaulat, ada oknum lainnya, atau ada karena alasan lainnya, ada faith, ada karena hal lainnya yang buat akhirnya kita mengalami kesulitan hidup.
Nah demikian. Saudara, saya terus teringat saudara perkataan daripada Calvin, saudara, ya ini indah sekali dan saya rasa kita perlu, saudara, kita perlu untuk akhirnya bukan cuma mengetahui teologi daripada Calvin, tapi juga hidup daripada Calvin itu perlu dihidupi. So, Calvin terkenal dengan teologi yang mungkin dikatakan dingin tersebut, predestinasi lah, penetapan atas segala hal, bahkan Calvin juga percaya double predestination dan seterusnya, saudara. Tapi Calvin adalah orang yang dengan teologi tersebut dia tidak mendapatkan spiritualitas dalam hidup dia, tidak. Seringkali kita memiliki teologi yang benar, tapi spiritualitas kita garing, kering di hadapan Tuhan. Kami demikian berbeda, dia mengalami demikian banyak sakit penyakit dalam hidup dia. Ada orang mengatakan bahwa dia sakit ginjal lah, sakit empedu lah, wah banyak sekali sakit penyakit. Bahkan dia berharap satu hal yang simpel ketika dia menikah bukan dengan seorang yang cantik lah, kaya raya, enggak. Dia menikah dengan seorang gadis yang masih muda, dan dia menikah dengan seorang yang dikatakan yang bisa memelihara dia, karena dia perlu melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi dia menikah dengan seorang janda. Saudara, ini suatu cerita yang sangat menarik sekali dalam hidup daripada Calvin. Dan ketika akhirnya dia waktu mau mati, saudara, itu Theodore Beza itu duduk di samping dia menantikan kata-kata apa yang akan dia katakan. Saudara, sangat penting sekali, saudara, ketika orang sudah mau mati, itu kata-kata terakhir dia itu menyimpulkan pretty much hidup dia. Apa yang akan dia katakan itu keluar pada kata terakhir. Apa yang dia pikirkan itu dia bisa saja hidupnya A, tapi kata terakhirnya B, tidak menyimpulkan hidup dia. Tapi Calvin tidak demikian. Ya, dia dengan sangat rendah hati sekali dia berhadap kepada Tuhan. Dia mengatakan bagaimana dia adalah orang Kristen yang useless. Ya, dia adalah orang yang berdosa yang demikian useless di hadapan Tuhan. Bahwa dia adalah orang yang terus memerlukan belas kasihan daripada Tuhan. Injil itu dihidupi sampai akhir hidup daripada Calvin. Ketika Calvin merasakan bagaimana dia sudah demikian sakit, saudara, dia mengatakan kepada Tuhan, aku tahu bahwa tangan Tuhan itu sedang meremukkan aku pada saat ini. Saudara, ini teologi yang, ya, tangan siapa lagi, saudara, yang kalau bukan tangan Tuhan yang meremukkan, tangan siapa lagi? Tangan Tuhan yang sedang meremukkan aku. Ini teologi yang mungkin tidak gampang kita hidupi. Ketika kita sakit COVID, kita pikir itu tangan siapa yang sedang membentuk kita, saudara. Ketika kita sedang mengalami sakit penyakit ini dan itu, ketika pasangan hidup kita meninggal, kita pikir tangan siapa yang sedang membentuk kita? Kalau bukan tangan Tuhan yang meremukkan tangan kita, meremukkan kita, yang sedang membentuk kita, tangan siapa? Calvin mengatakan, saudara, aku tahu bahwa tanganmu sedang meremukkan aku pada saat ini. Tapi aku bersyukur itu tanganmu, bukan tangan orang lain. Aku bersyukur itu tanganmu yang sedang membentuk aku. Inilah mungkin yang dikatakan oleh Elia di sini. Elia akhirnya mengatakan pada akhirnya bahwa ya Tuhan yang memang membunuh anaknya. Tidak ada alasan lain. Tuhan memang bisa pakai secondary cause, anak itu mati karena mungkin penyakit ini dan itu, pada akhirnya Tuhan yang membunuh anaknya. Tuhan sedang membunuh anaknya tersebut. Nah, kepada tangan yang Tuhan yang berdaulat macam inilah baru Elia bisa datang dan meminta hidupnya kembali. Kalau Elia tidak percaya pada tangan Tuhan yang berdaulat, kalau kita tidak percaya tangan Tuhan yang berdaulat, untuk apa minta kesembuhan? Kalau kita tidak percaya bahwa dalam kesengsaraan hidup kita, tangan Tuhan sedang membentuk kita, untuk apa kita berbicara minta kelepasan daripada kesengsaraan kepada Tuhan? Ya Tuhan tidak berdaya. Tapi justru karena Elia percaya tangan Tuhan yang membunuh anak tersebut, dia minta kepada Tuhan tersebut yang memiliki kuasa atas nyawa anak tersebut untuk kembalikan nyawanya tersebut. Karena dia memiliki. Soal luar biasa, ini luar biasa indah, ini sangat praktikal sekali. Saya tahu berapa orang pada saat ini yang mungkin mengalami kesulitan hidup di ruangan ini atau di Zoom, tanpa kita memiliki konsep Tuhan yang totally berdaulat dalam atas segala sesuatu. Kita tidak bisa minta kelepasan apapun, tidak bisa. Tentunya kalau kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, kita juga tidak bisa memaksa Tuhan harus melepaskan kita daripada kesulitan hidup kita, tidak. Tapi paling tidak kita bisa datang kepada Tuhan yang berdaulat. Kita bisa berdoa kepadanya. Kita bisa minta kelepasan, kita bisa minta penghiburan daripada Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Terus sampai di sini saya mau bicara sedikit mengenai konsep miracles. Saudara, ini miracles terjadi. Miracles akan terjadi dan anak itu akan akhirnya mendapatkan nyawanya kembali. Dia akan bernafas dan Elia akan bawa anak itu turun dan memberikannya kepada orang tuanya, pada ibunya tersebut. Sekarang saya mau bicara sedikit mengenai konsep miracles. Banyak orang yang mengatakan bahwa miracles itu adalah ketika Tuhan itu masuk campur tangan dalam hidup atau dalam alam,
sebelumnya tidak ada terjadi apa, tapi kalau Tuhan sudah masuk campur tangan, melakukan sesuatu yang melawan kodrat daripada alam, Tuhan campur tangan pada saat itu. Saudara, konsep miracle semacam demikian tuh kita harus hati-hati, saudara. Mengapa? Kalau miracles didefinisikan pada Tuhan campur tangan dalam dunia alam semesta ciptaannya, saya mau tanya, kapan Tuhan tidak campur tangan? Tidak pernah Tuhan tidak campur tangan. Setiap saat Tuhan selalu campur tangan. Tuhan bahkan menopang segala alam semesta. Bahkan kalau kita baca dalam Kolose pasal 1, dikatakan di sana bahwa seluruhnya itu berada di dalam Dia. Everything holds together in Him. Soalnya seringkali kita tidak sadar, soalnya kita seringkali juga memiliki konsep deisme. Yaitu Tuhan tuh jauh di sana. Kalau perlu sesuatu baru kita doa dan kita minta Tuhan bekerja. Kalau kita minta pelepasan baru kita datang pada Tuhan dan kita minta Tuhan melepaskan segala kesulitan kita. Karena kan Tuhan sekarang baru harus campur tangan. Tuhan tidak ada satu detik pun dalam hidup kita di mana Tuhan tidak campur tangan, tidak ada. Tidak ada satu detik pun dalam hidup anak Tuhan di mana Tuhan tidak membentuk anak Tuhan tersebut. Tidak ada konsep mengenai Tuhan yang hanya campur tangan sewaktu-waktu. Ketika akhirnya kita meminta Tuhan datang, baru Tuhan datang, tidak ada. Di sini saudara bisa melihat tangan Tuhan itu bagi Elia ada di mana-mana, termasuk juga dalam penderitaan si anak tersebut, dalam kematiannya dia. Soal ke-21, yang mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali, tidak usah ditiru. Ini bukan resep bagaimana membangkitkan seorang yang sudah mati, bukan saudara ya. Tidak usah ditiru saudara, kalau saudara mau tiru bisa tiru gerakannya, tapi saudara nggak ada kuasa daripada Tuhan atas yang sebagaimana Tuhan berikan kepada Elia, beda orang, beda kuasa, tidak usah ditiru hal ini. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah suatu hal yang Elia lakukan untuk menyatakan bagaimana orang itu mati, Elia hidup, Elia sedang melakukan gerakan-gerakan yang menyatakan, ayo hidup dan ikutilah gerakanku. Ini bukan resep bagi kita untuk melakukan hal tersebut, itu bukan poinnya saudara ya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ayat selanjutnya, Elia membawa anak itu turun dan melihat ibunya. Saudara perhatikan, saudara. Elia katakan, ini anakmu ya sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu. Ini pertumbuhan. Ini pertumbuhan. Ada suatu pembentukan daripada Tuhan sehingga sekarang dia tahu siapa Elia. Sebelumnya, kalau saya perhatikan ya, dalam ayat yang ke-12, ya 1 Raja pasal 17 ayat ke-12, si perempuan ini menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ya, dia tidak tahu siapa Elia, tapi dia tahu bahwa Elia ini memiliki Tuhan yang berbeda, tapi demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ayat yang ke-18, sekarang dia memanggil Elia sebagai abdi Allah, saudara. Ya, sebagai hamba daripada Allah yang hidup tersebut. Ayat yang ke-24, terjadi suatu perubahan yang lainnya. Di sana dikatakan bahwa engkau, sekarang aku tahu, new knowledge, pengalaman yang sulit membawa kita kepada suatu pengenalan akan Tuhan yang benar. Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan, disambung, saudara, firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Menarik sekali saudara, ini enggak terjadi ketika dia menerima minyak dan tepung yang terus-menerus ada dan supply. 3 tahun mungkin hidup dia dengan minyak dan tepung yang tidak pernah habis tersebut. Dia tidak pernah mengatakan kalimat ini. Dia tidak pernah mengatakan kau adalah abdi Allah dan aku tahu firman-Mu yang keluar dari mulut itu benar. Walaupun dinyatakan setiap hari ada. Seringkali dalam hidup kita, saudara, yang membentuk kita, yang paling membentuk kita itu adalah mungkin bahkan kesulitan hidup kita. Dalam kesulitan hidup kita, bukan dalam kenikmatan hidup kita, kita dibentuk oleh Tuhan luar biasa. Saudara, banyak orang yang sudah, mungkin sekitar 30 orang, saya perkirakan ada 30 orang yang di Geri Karawaci sudah pernah mengalami atau sedang recover, atau sedang isolasi mandiri, atau sedang di rumah sakit dari COVID, mungkin ada 30 bahkan lebih. Ada orang yang mungkin malu, nggak mau bicara. Saudara, kita tidak menjadi komunitas macam demikian. Kalau kita tahu siapa teman kita yang sedang mengalami kesulitan, kita harus bisa menopang dia, bicara dengan dia, paling tidak bicara dengan juga hamba Tuhan dan penatua. Tapi saya percaya mereka adalah orang-orang yang paling banyak dibentuk oleh Tuhan pada saat ini. Ya, sekali lagi saudara, bukan pada saat kita menikmati segala kejayaan hidup kita dibentuk oleh Tuhan, tidak.
Di sini ketika si perempuan tersebut, janda tersebut sudah mengalami suatu kesulitan hidup yang luar biasa. Ada deliverance yang Tuhan berikan di sana. Dia belajar paling banyak mengenai siapa Tuhan. Keluar daripada mulut dia, aku tahu bahwa engkau, sekarang aku tahu, sekarang, aku baru tahu sekarang. Bukan waktu mujizat-mujizat yang lainnya tersebut terjadi. Tapi sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan. Yang kau ucapkan itu adalah benar. So saya akan tutup firman Tuhan ini dengan melihat bagaimana kontras antara si janda ini dan reaksi dia ketika dia melihat anaknya dibangkitkan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ketika tahu bahwa Tuhan itu sudah dibangkitkan. Demikian berbeda. Si ahli Taurat, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut imam-imam besar walaupun mereka seharusnya paling mengenal firman Tuhan. Akhirnya mereka mencemooh kebangkitan daripada Tuhan tersebut. Di sini adalah suatu konteks yang sangat luar biasa besarnya. Jangan pikir saudara kalau kita sudah melihat suatu mujizat, mendengar suatu mujizat, pasti kita dirubahkan. Kalimat daripada si janda, ada suatu perubahan, ada suatu pembentukan. Itu karena anugerah Tuhan bekerja, dan ini adalah janda Sarfat tersebut, yang akhirnya mengerti bahwa ini adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang diucapkan oleh dia, itu pasti akan terjadi. Di antara seluruh orang Israel pada saat itu, saudara, mungkin ini orang yang mengenal siapa Elia. Di antara seluruh orang Israel pada saat itu, orang yang bukan orang Israel ini, orang Sarfat, janda Sarfat inilah seorang yang mengenal siapa Tuhan. So, setelah Tuhan memakai janda ini selama berapa tahun untuk memelihara hidup daripada Elia, nanti kalau dalam pasal ke-18 saudara bisa melihat bagaimana sekarang mulai terjadi perjumpaan antara Elia dan Ahab. Ahab mencari-cari Elia kemana-mana, tidak bisa ketemu. Tapi akhirnya Elia datang dan menjumpai Ahab, dan saudara bisa melihat ini suatu peristiwa yang sangat besar sekali. Satu Raja pasal 18 mungkin tidak bisa selesai dalam satu kali khotbah, mungkin harus minimal 2 kali khotbah kita bicara mengenai satu Raja pasal 18. Tapi demi mempersiapkan pelayanan besar seorang Nabi Elia ini, Tuhan memakai seorang janda di luar tanah Israel, janda Sarfat tersebut. Tapi bukan hanya itu saja, Tuhan juga sekarang selama 3 tahun lebih tersebut membentuk janda itu untuk bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan dan melihat kebesaran Tuhan. Saya berdoa, saudara, tahun 2021 ini mari kita semakin dibentuk oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan hati keluarga kita untuk menerima pembentukan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang membentuk kami. Kami bersyukur ya Tuhan dalam hidup kami bukan dibentuk oleh Tuhan dalam kenikmatan hidup kami. Seringkali justru ketika kami mengalami kesulitan hidup, kami mendapatkan pembentukan Tuhan yang luar biasa besarnya. Dan COVID ini adalah suatu hal yang Tuhan pakai untuk bisa membentuk jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, jangan biarkan kami melalui seluruh COVID pandemi ini. Tuhan berikan kesehatan pada kami, tapi kami tidak pernah merasakan pembentukan Tuhan. Bagi mereka yang sedang Tuhan bentuk pada saat ini, Tuhan juga berikan iman, Tuhan berikan juga suatu pengertian, Tuhan berikan penghiburan. Bagi kami yang masih sehat, Tuhan jangan biarkan kami akhirnya melupakan Tuhan dan tidak dibentuk oleh Tuhan melalui komunitas ini. Kami serahkan semua yang kami rindukan yang baik daripada Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Misalkan komunitas ini sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.